Indonesia memberikan dampak terhadap lunturnya nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari loh. Nah, sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu Pancasila? Pancasila itu merupakan ideologi negara Indonesia yang di dalamnya terdapat nilai-nilai positif yang perlu dijunjung oleh masyarakat. Pancasila menjadi pedoman berperilaku yang baik sebagai warga negara. Kalau bahasa asing merupakan bahasa yang tidak digunakan sebagai bahasa utama dalam suatu negara. Bermula dari perkembangan penggunaan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Menurut sejarah, bahasa asing masuk ke Indonesia sejak masa penjajahan kolonial Belanda yang berawal dari bahasa Belanda, Portugis, Inggris, dan juga Jepang. Karena pada saat itu pemerintahan Indonesia masih di bawah kuasa pemerintahan Belanda. Dan pada masa itu, bahasa asing diwajibkan dalam pembelajaran untuk masyarakat Indonesia. Sejak itulah, bahasa asing hampir memiliki kedudukan yang sama dengan bahasa Indonesia, dan bahasa asing juga bersifat turun-menurun. Jadi, bahasa asing sudah melekat dari zaman penjajahan hingga saat ini. Kalian tahu nggak penyebab penggunaan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari? Penyebabnya karena adanya kemajuan teknologi dan juga adanya globalisasi. Hampir semua sosial media dan juga aplikasi menggunakan bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Sehingga adanya terjadinya lunturnya penggunaan bahasa Indonesia yang berdampak pada nilai Pancasila. Banyak anak muda zaman sekarang yang tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Dari fenomena tersebut, sudah terlihat lunturnya identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Lunturnya penggunaan bahasa Indonesia juga berdampak kepada lunturnya pemahaman terhadap budaya yang ada di Indonesia. Seperti lunturnya lagu-lagu daerah Indonesia, upacara tradisional, seni musik, seni tari, dan lain-lain. Dan bagaimana sih cara kita untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila? Kita dapat mempertahankannya dengan cara menggunakan bahasa asing hanya sebagai alat menimba ilmu, bukan untuk bahasa sehari-hari. Kita juga bisa menggunakan bahasa asing sebagai alat komunikasi untuk memperluas relasi dan juga mengembangkan kemajuan bangsa Indonesia. Jadi, pengguna bahasa asing boleh saja dilakukan, tetapi dalam konteks untuk mengembangkan diri dan juga untuk kemajuan bangsa Indonesia, bukan sebagai bahasa utama ataupun bahasa pokok kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi, kesimpulannya bahwa penggunaan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia telah tumbuh pesat seiring dengan globalisasi dan kemajuan teknologi. Ini telah membawa sejumlah dampak negatif, seperti penurunan penggunaan bahasa Indonesia yang dapat berpotensi mengancam identitas nasional dan nilai-nilai Pancasila. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan generasi muda untuk lebih mendominasi bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, dalam interaksi sehari-hari. Kebutuhan nilai-nilai Pancasila dan identitas nasional perlu diadopsi pendekatan bijak dalam penggunaan bahasa asing. Bahasa asing sebaiknya digunakan sebagai alat bantu komunikasi internasional dan pembelajaran ilmu pengetahuan, namun sebagai pengganti bahasa Indonesia dalam konteks budaya dan etika.